Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nelina Bila Baktiar. Saya dari kelas 4A D4 Teknik Elektronika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perawatan motor dan generator. Sebelumnya, motor itu dibagi menjadi dua, yaitu motor statis dan motor dinamis. Kemudian ini konstruksi motor dan generator, seperti ini gambarnya. Lanjut ke bagian prinsip kerja motor dan generator. Untuk prinsip kerja motor, eh, ketika aliran arus di dalam penghantar yang berada di dalam pengaruh medan magnet akan menghasilkan gerakan. Untuk prinsip generator, ketika medan magnet dan gerakan sepotong penghantar yang dialiri sebuah arus akan menimbulkan tegangan. Lanjut, untuk motor dan generator. Nah, motor dan generator ini dibagi menjadi dua, yaitu AC dan DC. Untuk AC ini dibagi menjadi dua, yaitu sinkron dan induksi. Nah, induksi dibagi menjadi dua lagi, yaitu satu fasa dan tiga fasa. Kemudian untuk DC ini dibagi menjadi dua, yaitu penguat terpisah dan penguat sendiri. Kemudian penguat sendiri ini dibagi menjadi tiga, yaitu seri, shunt, dan kompon. Nah, kompon ini perpaduan antara seri dan shunt. Nah, lanjut diawali dengan pemeliharaan motor. Biasanya masalah-masalah motor ini yang sangat mudah terlihat, misalnya yaitu pecahnya sebuah bel, terus cangkang motor, lubang tangki motor, rotor yang menciut atau membeku atau belitan kawat yang terbakar. Kemudian menimbulkan suara berisik motor atau lubang tangki rotor yang membeku biasanya menjadi tanda-tanda utama dari kerusakan sebuah bearing. Nah, apa yang harus diperiksa? Periksa motor dari adanya kerusakan bearing dengan cara memutar tangki rotor, kemudian cobalah untuk menggerakkan tangki sebuah rotor tersebut secara naik dan turun. Nah, kemudian tangki rotor yang tidak berputar atau terasa seret atau bermasalah saat bergerak mungkin mengindikasikan adanya kerusakan sebuah bearing. Lanjut, teknik dasar yang digunakan dalam pemeriksaan motor listrik. Ada 4 teknik, yaitu magometer, pengujian lilitan jangkar, kemudian pengukuran arus, dan tes lem. Yang pertama yaitu pengujian tes lem. Pengujian tes lem ini seperti mengecek kerusakan rangkaian ground, terus hubung pendek, dan rangkaian yang terbuka. Kemudian hasil dari ground yang buruk itu akan menginsulasi hubungan kawat antara stator dan bel peringatan. Kemudian motor yang mempunyai ground winding mungkin disebabkan oleh reaksi sekring ini terlalu overheat ya. Kemudian shock dapat disebabkan oleh motor yang mengalami pentahanan atau grounded. Oleh karena itu perawatan ini harus sering dilakukan saat pengecekan grounded, seperti itu. Lanjut ke teknik dasar yang kedua yaitu pengujian tes lem. Ini yang pengujian tes lem. Gambar pengujian tes lemnya seperti ini. Lanjut pengujian magometer. Untuk pengujian menggunakan magometer ini ketika mengalami ground, magometer ini akan membaca groundnya ini akan terbaca nilainya 0. Untuk pengujian open circuit magometer ini harus menunjukkan nilai angka tertinggi, seperti itu. Lanjut ke teknik dasar yang ketiga yaitu pengujian lilitan jangkar. Untuk percobaan mengecek apakah lilitan jangkar ini berfungsi dengan baik atau ada yang terputus atau yang hubung singkat dengan inti jangkarnya menggunakan sebuah jarum kompas. Apabila jarum kompas ini didekatkan ke jangkar, apabila jarum kompasnya bergerak dan bergeraknya ke arah jangkar tersebut, maka membuktikan adanya medan elektromagnetik. Pun sebaliknya, apabila jarum kompas tersebut tidak bergerak, maka tidak ada medan elektromagnetik. Lanjut untuk perawatan pemeliharaan generator. Untuk pemeliharaan generator ini, masalah utama yang ditemui pada generator ini yaitu terbakarnya sikring,
Kemudian regulator tidak bekerja, output tegangan rendah atau tinggi, tegangannya tidak stabil atau berfluktuasi. Nah, prosedur pertama yang dilakukan saat pemeriksaan visual terhadap konektor, kemudian terminal-terminal terhadap karat atau terkontaminasi dengan cairan debu dan lain-lain. Kemudian ada beberapa teknik yang harus dilakukan saat pemeliharaan generator, yaitu ada pengujian hubungan singkat, kemudian ada pengujian regulator, pembongkaran generator, dan perawatan bearing. Nah, yang pertama yaitu pengujian hubungan singkat. Nah, untuk pengujian hubungan singkat ini, yaitu dengan cara mematikan catu daya dan dengan mengukur resistansi terminal yang dicurigai, maka akan menghasilkan jika nilai resistansinya ini 0, maka terjadi hubung singkat. Nah, jika nilai resistansinya sangat besar, maka ini berarti sambungan tersebut terbuka. Lanjut, yang kedua yaitu teknik pengujian hubungan singkat. Ini seperti ini ya gambarnya. Lanjut, pembongkaran dan pemeriksaan generator. Untuk pembongkaran dan pemeriksaan generator ini, yang pertama yaitu mematikan sumber data, kemudian memberi tanda dan identifikasi data tersebut, kemudian menggunakan derek, melepaskan semua perangkat, periksa stator, ukur resistansi antara LED, dan lakukan uji pertahanan. Kerusakan ini sering terjadi pada diode generator. Oleh karena itu, lakukan juga pengecekan resistansi pada dioda. Lanjut ke pemeliharaan yang ketiga, perawatan bearing. Nah, perawatan bearing ini caranya dengan memeriksa secara periodik. Jika rusak, jika ada suatu komponen yang rusak, maka wajib diganti yang baru. Kemudian gunakan cakram yang sesuai untuk pencabutan bearing. Kemudian ganti pelumas di dalam bearing dengan yang baru, dengan mengisikan pelumas yang baru melalui lubang tutup. Lanjut. Nah, ada juga pemeliharaan preventif untuk pemeliharaan terhadap kotoran dan debu. Pemeliharaan preventif ini dilakukan biasanya secara berkala pada sebuah motor dan generator dengan memeriksa porosnya, pemeriksaan mur dan bautnya. Nah, pemeliharaan preventif ini dilakukan pemeliharaan kontaminasi dan repulsif. Nah, pemeliharaan ini berganti bearing, pergantian oli, dan pembersihan motor. Kalau terkena kontaminasi, biasanya berakibat ke debu dan karat. Jika repulsif itu komutator secara periodik, sikat, dan ketegangan sikat. Jadi seputar itu semuanya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.